Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Saya di sini dengan Bidan Sofa Kurota Ayun, Sarjana Sains Terapan, Sarjana Hukum, Magister Terapan Kebidanan, yang mana saya di sini bersama timwork saya yaitu Dr. Hani Puspita Aryani, Magister Manajemen, Magister Kesehatan, dan saya sendiri dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, yang di pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dengan Bu Dr. Hani Puspita Aryani, dan pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-14 dengan saya sendiri, yang mana pada penilaiannya itu ada rubrik penilaian presentasi lisan dan rubrik penilaian portofolio makalah. Yang mana dari penilaian presentasi lisan itu ada kemampuan komunikasi, penguasaan materi, kemampuan menghadapi pertanyaan, penggunaan alat peraga presentasi, dan ketepatan menyelesaikan masalah. Untuk rubrik penilaian portofolio makalahnya, di tim kami ada kelengkapan isi makalah, yang mana ada struktur penulisan makalah dengan bobot nilai 20%, sistematika penulisan makalah dengan bobot nilai 20%, menggunakan bahasa yang baku dan benar 10%, pembahasan tepat, rapi, jelas, padat, dan sesuai itu dengan bobot nilai 40%, dan referensi atau literatur yang digunakan termasuk penulisan daftar pustaka yang benar yaitu sebanyak 40%. Untuk evaluasi pembelajaran, di kriteria pertama yaitu ada ujian pertama, ada praktek lapangan sebanyak 25%, ujian kedua 35%, penugasan seminar, kuis atau praktek kelas itu sebanyak 5%, ada praktek lab sebanyak 5%, praktek lapangan 10%, dan persentase kehadiran 20%. Adapun grade penilaian di kami itu dari nilai huruf, nilai numerik, dan nilai angka. Demikian pemberitahuan yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, saya melanjutkan materi mata kuliah tentang asuhan kebidanan dengan anak kondisi rentan, dengan submata kuliahnya yaitu adalah kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Namun dari pertemuan yang kemarin ya, kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah kehamilan akibat pemerkosaan, dan yang kedua adalah kasus KDRT. Yang mana kehamilan akibat pemerkosaan itu adalah pemerkosaan itu sendiri merupakan pemaksaan. Ketika ada pemaksaan, misalnya nih, saya nggak mau tahu hari ini ada perkuliahan saya, itu termasuk pemaksaan apa tidak? Pemaksaan. Ikhlas apa enggak? Ya. Tapi kok masuk? Berarti kan ya itu tetap tidak dianjurkan ya. Jadi nanti ketika sampai maaf kita karena ada yang kos-kosannya jauh dan lain-lain, mungkin bisa diundur jamnya 2 atau 3 jam ke depan. Jadi yang namanya kasus pemerkosaan itu adalah pemaksaan. Pemaksaan yang dilakukan antara dua jenis ya. Dua jenis, laki-laki dan perempuan. Coba apakah bisa pemerkosaan perempuan dan perempuan? Jadi pemaksaan hubungan kelamin atau persetubuhan seorang pria dan seorang wanita. Itu ya, definisi pemerkosaan itu sendiri. Nah, di sini ada konsekuensi dari pemerkosaan, yaitu yang logis adalah yang paling sering terjadi di masyarakat kita adalah terjadinya kehamilan. Sering banget ya. Kalau terjadi kasus perkosaan, kok lebih cepat jadi ya Bu Sofa daripada yang mereka sudah menikah bertahun-tahun, 11 tahun, 10 tahun, 7 tahun belum jadi. Tapi ketika terjadi kasus pemerkosaan langsung jadi.
kurang lebih 3 atau 4 minggu ke depan biasanya ada yang lapor nih Bu Bidan tolong, ada apa Bu, ini saya bawa anak saya, kenapa? Dan herannya baru dilaporkan ketika sudah terjadi kehamilan. Harusnya ketika sudah misalnya nih ya terjadi kasus perkosaan hari ini, maka itu segera dilaporkan ke pihak berwajib dan ke tenaga kesehatan. Itu ada penanganan yang lebih cepat ketimbang harus menunggu 1 bulan ke depan ketika sudah terjadi yang namanya kehamilan. Di sini ada kehamilan pada korban pemerkosaan yang bersangkutan maupun keluarga yang memang jelas-jelas tidak diinginkan ya. Siapapun yang pihak keluarga yang anaknya masih belia, yang orang tuanya masih sewa, misalnya sewa masih pengen dikuliahkan, terus nanti mau dilanjutkan S2 dan orang tuanya masih punya cita-cita seperti itu kan. Dan mohon maaf ketika terjadi kasus yang seperti ini orang tuanya juga nggak mau, ini pasti aib buat keluarga. Sela harus kuliah, Sela harus kerja. Ketika terjadi hal yang seperti ini akan membuka aib untuk keluarganya Sela sendiri. Terus yang ketiga, korban pemerkosaan biasanya akan melakukan abortus provokatus atau kehamilan yang tidak diinginkan tersebut. Biasanya karena memang kehamilan di luar nikah ini kan yang akibat pemerkosaan ya. Beda halnya ya ketika kasusnya kehamilan di luar nikah dengan pasangannya dengan kehamilan di luar nikah akibat pemerkosaan. Karena pemerkosaan ini kan belum tentu saya dengan cowok saya, tapi dia kebanyakan oleh orang-orang yang memang tidak diinginkan. Dalam artian pemerkosaan terjadi di lampu-lampu merah jalanan. Terus yang pemerkosa itu adalah orang-orang yang memang sangat-sangat tidak dikenal. Seperti itu. Ya, beda halnya dengan kehamilan yang tidak diinginkan dengan pasangan. Itu banyak sekali ya. Jadi ada 2 kasus yang memang perlu diperhatikan dengan jelas ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, yang memang terjadinya adalah dengan pasangan kita sendiri. Misalnya, ini pengen cepat hamil biar direstui sama orang tua, akhirnya melakukan hubungan seksual di luar nikah, terjadi kehamilan, maka kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah kehamilan akibat pemerkosaan. Karena ketika kehamilan akibat pemerkosaan itu adalah hubungan yang dipaksa. Beda yang poin pertama tadi adalah ketika hamil di luar nikah yang memang poinnya mereka adalah mau sama. Dan yang sekarang poin yang kedua adalah hamil yang diakibatkan oleh pemerkosaan, yaitu paksaan. Dan kebanyakan korban yang terjadi akibat hamil pemerkosaan ini adalah dilihat dari sentimennya itu nanti ketika dilaporkan, ketika ada kasus ya dilaporkan ke pihak berwajib, maka akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya tidak ada di Polres, biasanya terjadi itu di Polda. Ada pendampingan nanti ketika sudah dilaporkan, ada dari tenaga kesehatan itu yang namanya perlindungan anak dan perempuan. Semoga di antara kalian ini nanti ada yang bertugas menjadi di Dinas Kesehatan Perlindungan Anak dan Perempuan. Nanti di sana kalian bisa juga banyak belajar kasus, KDRT seperti ini ya, terjadi kasus pemerkosaan dalam setahun di daerah saya seperti ini ya. Terus penanganannya seperti apa? Terus solusinya seperti apa? Nanti kalian akan belajar banyak. Oke. Terus next ya. Di sini ada undang-undang nggak sih Bu Sofa yang mengatur tentang kehamilan di luar nikah? Ada. Jadi ketika seseorang itu mengalami pemerkosaan, terjadi kekerasan seksual, di Indonesia itu sudah diatur undang-undang tentang perlindungan anak dan perempuan. Makanya kalau di luar negeri itu seorang perempuan ketika pertama kali mengalami menstruasi atau menarche, biasanya untuk orang Indonesia itu terjadi di usia kelas 4 atau kelas 5 SD ya. Itu di Indonesia sudah terjadi. Maka ketika pertama kali mengalami menstruasi atau menarche, mereka itu bisa meliburkan diri, dalam artian meliburkan diri dari pas waktu mereka sekolah, les gitu. Tapi tidak berlaku untuk Indonesia ya. Ketika saya pun sendiri untuk wanita yang sudah bekerja mengalami menstruasi itu kan sudah wajar setiap bulan ya. Tapi di Indonesia itu masih belum diberlakukan ketika seorang perempuan mengalami menstruasi atau sakit perut ya. Biasa kan kalau perempuan mengalami sakit perut ketika menstruasi hari pertama itu tidak ada jadi tetap bekerja, tetap kuliah,
Oke, ada beberapa poin yang penting dari undang-undang TPKS, yaitu TPKS itu sendiri apa? Bisa dijelaskan, adik-adik? Tindakan pidana kekerasan seksual. Jadi tindakan pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan ya yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan perbuatan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual itu mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, antara lain kekerasan verbal, kekerasan non-verbal, fisik dan online. Terus serta memanipulasi seksual, prostitusi paksa dan KDRT. Saya sedikit menyinggung tentang pernah nggak melihat kasus ketika Anda di tempat umum. Saya rasa kalau ketika Anda sekarang searching di media sosial atau di YouTube ya, lebih banyak di YouTube karena sekarang anak-anak lebih banyak buka itu. Kasus seorang laki-laki ketika melihat seorang perempuan, dia mengeluarkan alat kelaminnya. Pernah nggak? Ya. Nah, ketika Anda menemukan kasus yang seperti itu, jangan kaget. Karena ketika kasus seperti itu, kenapa sih Bu Sona kok bisa ya kayak gitu? Ketika Anda kaget, nah yang namanya juga dia mengalami kelainan seksual ya. Nah, kelainan seksual itu jangan sampai kayak gini ya, kayak gitu. Jangan. Ketika ada laki-laki yang seperti itu, Anda slow aja, slow respon. Nah, semakin Anda kaget, maka dia sensasinya semakin luar biasa. Ketika Anda datar biasa saja, dia jadi nggak ada sensasi sendiri. Jadi ketika ada kasus seperti itu, tinggal Anda laporkan ke yang lebih tua atau Anda tegur, Mas, yang kayak gitu dong tempat umum gitu. Jadi dia malu. Tapi semakin Anda kaget, Anda heboh, nah dia semakin sensasinya semakin berbeda. Gitu ya. Itu banyak sekali sekarang kasus yang seperti itu. Kalau misalnya lagi bareng berdua gitu, ketika ditututin sama sepeda motor yang seperti tadi, tambah baik. Nah, di sini ada perlindungan korban, ada undang-undang TPKS yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses terhadap pemulihan, dukungan psikologis dan bantuan hukum. Jadi LBH ketika ada kasus pemerkosaan ya dilaporkan ke pihak berwajib, itu biasanya masuk di kasus reskrim ya, resort kriminal. Nanti dari resort kriminal itu dihubungkan dengan PPA, yaitu perlindungan perempuan dan anak, langsung dihubungkan dengan dinas sosial dan dinas kesehatan. Nanti dari dinas kesehatan itu ada yang khusus memang melaporkan kasus tentang kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Nah, jadi itu nanti biasanya mereka 3 tim itu berkolaborasi. Jadi yang satunya nanti, oh ini kasusnya gini. Biasanya kebanyakan memang di pertama kali di intimidasi, bukan di intimidasi, dalam artian dicari jalan keluar itu adalah dari pihak yang terkait tersebut. Keluarganya mau seperti apa. Kalau memang diarahkan ke ranah itu, biasanya nanti dari pihak kepolisian akan melakukan olah perkara seperti itu. Jangan pernah takut ketika ada sanak keluarga, Bu, ini ternyata yang melakukan adalah orang-orang tokoh agama. Kan banyak sekali ya, termasuk di daerah saya juga itu ada tokoh agama gitu kan ya, orang ternama yang melakukan ada kekerasan seksual pada beberapa santri. Nah itu kan awalnya ditutup, akhirnya terbuka karena memang dari korban tersebut udah mulai banyak yang berani angkat bicara. Nah dari kasus itu maka terbuatlah laporan pada pihak berwajib, dan baru ketahuan kalau korbannya lebih dari 6 orang. Nah baru setelah itu usut punya usut, juga ada yang pernah melakukan aborsi karena terjadi kehamilan. Akhirnya ketahuan rentetannya, oh ini yang melakukan aborsinya adalah seorang ini, dibantu ini, dan itu akhirnya ketemu semuanya, dan itu masuk di ranah itu ya. Di sini ada beberapa poin penting yang diatur untuk undang-undang KIA, yaitu yang pertama cuti melahirkan. Ini untuk Indonesia ya. Terus kesejahteraan ibu dan anak dan pemenuhan hak ibu. Jadi ketika cuti melahirkan
Indonesia itu sudah dilakukan yang ketika Bu Sofa nih hamil terus melahirkan, itu cutinya kurang lebih yaitu sebanyak 2 bulan atau 60 hari untuk pemulihan masa reproduksi Bu Sofa yang awalnya melahirkan sampai kulit kembali untuk siap bekerja. Selain undang-undang KIA, ada beberapa undang-undang lain yang juga mengatur jaminan dan perlindungan bagi perempuan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta perubahannya. Jadi, di sini juga ada hambatan yang dialami oleh korban pemerkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk aborsi. Boleh nggak sih Bu Sofa ketika ada seorang yang mengalami kasus pemerkosaan, keluarganya datang ke Bu Bidan, Bu Bidan saya minta tolong, kenapa Bu? Ini anak saya hamil di luar nikah. Loh, sama siapa? Iya Bu, nggak ketemu kan kemarin kasusnya pemerkosaan. Salah ya, karena sudah melaporkan ketika sudah terjadi yang namanya kehamilan. Berarti kalau ketika ada kasus pemerkosaan itu segera laporkan ke pihak berwajib. Nanti pihak berwajib akan menyambungkan ke pihak perlindungan perempuan dan anak dari dinas sosial dan dinas kesehatan. Nah, dari dinas kesehatan misalnya daerahnya daerah si A, itu nanti akan segera di-calling untuk bidannya untuk cepat memberikan penanganan, karena nanti ketika ada kasus pemerkosaan itu adalah penanganan yang lebih awal adalah melakukan KBIP. Itu nanti ada tersendiri. Udah sampai di sana belajarnya? Belum? Nanti akan dibahas ketika pertemuan Bu Sofa selanjutnya. Di sini ada faktor internal juga faktor eksternal ya. Ketika orang mau mengalami yang namanya sudah Bu Sofa karena mengalami nanti malu keluarga dan lain-lain, kita lakukan aborsi saja. Jadi kita harus melihat 2 faktor terlebih dahulu, yaitu yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang mana faktor internal itu sendiri adalah korban pemerkosaan menutup diri, terus agar aib yang di dalamnya tidak diketahui orang lain. Banyak ya ketika maaf si A, adik si A itu diasingkan ke desa lain sampai dia melahirkan. Itu banyak sekali kasus yang ada di Indonesia. Dan biasanya terjadi di negara-negara, di kota-kota terkecil. Nah, terus kalau di daerah Bu Sofa itu kebanyakan adalah dinikahkan. Tapi ini karena kasus pemerkosaan itu banyak hal yang biasanya nggak mau, saya kan melakukannya cuma 1 kali, itu ada. Dan ada pula yang enggak Bu, saya tidak bukan di dalam, di luar, itu ada juga seperti itu. Dan kebanyakan kalau di daerah Bu Sofa itu adalah dinikahkan. Tapi secara kesiapannya untuk kedepannya biasanya memang mereka itu, mohon maaf ya, ketika anaknya sudah dilahirkan maka cerai. Karena memang sama-sama masih belum siap dalam segala hal, dari segi psikis, terus dari siap nggak sih jadi orang tua, siap nggak sih beli susu dan ekonomi, dan itu pasti ya. Belum lagi lingkungan sosial yang belum bisa menerima, oh itu dulu diperkosa dia sama itu. Dan itu akan tetap menjadi omongan dan terus menerus, karena psikis seseorang itu akan kena ketika yang terjadi itu adalah sebuah kesalahan. Coba deh kalau misalnya Stella itu ternyata ranking 1 loh dari SD sampai kuliah, dan dia dapat beasiswa loh kuliah di luar negeri, beda kan sama yang terjadi kasus kesalahan. Oke, dan korban pemerkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya juga dan keluarganya. Pasti kan, jangankan sampai terjadi kasus pemerkosaan. Misalnya nih, Stella ketahuan di kampus ternyata pacaran di luar, ketemu sama Bu Sofa. Dan waktu itu pasti Bu Sofa kalau masuk kelas, Stella pasti masih takut kan? Bu Sofa kemarin ketemu saya dia sama pacar saya, nanti diomongin sama teman-teman. Itu juga ada trauma tersendiri. Untuk faktor eksternalnya, yaitu terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi. Jadi karena faktor eksternal itu ya, dia nggak tahu nih ternyata kalau kasus pemerkosaan itu boleh dilakukan aborsi. Jadi memang pilihan dari faktor yang lain. Yang pertama adalah faktor dari anaknya atau korbannya itu seperti apa. Misalnya terjadi di usia SD, dalam usia SD
Jadi gini, bagaimana ya bila terjadinya kehamilan di wanita yang memang diakibatkan karena pemerkosaan gitu. Dan bagaimana ini tuh terjadi sama lingkungan saya gitu. Kira-kira bagaimana solusinya? Apakah boleh dilakukan aborsi? Karena anak ini kan usianya masih di bawah 17 tahun. Kalau di daerah Anda ya, misalnya nih, ketika itu Mbak siapa namanya? Mbak Kariska. Oh ya, Mariska misalnya ada korban pemerkosaan datang ke bidan Fariska untuk melaporkan kasus tersebut. Nah, jadi bidan Fariska itu selaku bidan yang awalnya itu kan nanya, oh ini kasusnya pemerkosaan atau memang mau sama mau ya. Kalau memang kasus pemerkosaan biasanya sebelum terjadi dilakukan tes kehamilan itu biasanya selalu dilakukan yang namanya pemberian obat kontrasepsi darurat. Itu nanti akan dipelajari ketika ini saya menjelaskan karena memang takut disalahgunakan. Ternyata minum ini bisa loh kayak gitu. Nah, jadi nanti Kariska juga harus menjelaskan kepada pihak keluarganya bahwa anak tersebut sudah mengalami yang namanya kehamilan, sekarang maunya gimana. Kalau misalnya dilakukan aborsi itu harus dilihat dulu usia kehamilannya sekarang berapa. Kalau memang usia kehamilannya sudah di atas 16 minggu, itu juga nanti akan mengakibatkan resiko yang sangat tinggi untuk si ibu dan juga si janin. Gitu. Jadi Anda selaku bidan ketika kehamilannya masih di bawah 16 minggu atau ketika terjadi perkosaan kemarin sekarang dilaporkan, maka Anda cepat melakukan tindakan yang namanya tindakan darurat. Dan nanti biasanya itu akan segera dikolaborasi dengan pihak yang penanggung jawab tentang perlindungan anak dan perempuan. Jadi jangan lagi ada pemikiran, oh ternyata kasus perkosaan itu hamil nggak bisa diapa-apain ya. Jadi seorang anak tersebut nggak punya masa depan dong. Jadi ya udah dinikahkan terus punya anak dan melahirkan. Enggak. Jadi kita nanti bisa seorang bidan itu menjadi seorang konselor itu melihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama, kalau tadi Mbak Kariska bilang dia udah 17 tahun. Kalau 17 tahun itu SMA ya. SMA lah ya. Ya, oke. Jadi SMA itu masih dibilang masih matang ya untuk cara berpikirnya daripada anak-anak yang masih mengalami pendidikan SMP. Saya masuk di KDRT, di mana kasus KDRT itu adalah perilaku ancaman, pelecehan, kekerasan baik secara fisik, baik verbal maupun non-verbal, secara psikologis, terus seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Nah, jadi yang pertama bentuk KDRT itu ada kekerasan fisik, terus ada penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, bukan cuma jatuh cinta aja yang sakit, jadi KDRT juga mengakibatkan sakit, terus jatuh sakit ataupun luka berat. Misalkan menjewer itu masuk dalam KDRT, bersofa bisa, ya. Jadi kekerasan fisik itu ada perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, terus hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan rasa tidak berdaya itu sendiri antara lain penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, kalau kekerasan seksual itu biasanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Dalam rumah tangga, suami istri, Sheila sama suaminya, Sheila dicubit, dipukul, ditampar, itu masuk dalam kasus KDRT. Jadi jangan takut ya, sekarang sudah ada. Terus ada penelantaran dalam rumah tangga. Penelantarannya seperti apa, Bu Sofa? Jadi misalnya Sheila nggak dikasih nafkah selama 6 bulan berturut-turut, anaknya nggak dikasih nafkah, Sheila nggak dikasih makan, itu bisa dilakukan, yaitu masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Terus kekerasan itu melantarkan ekonomi yang anggota keluarga yang Ibu Sofa sebutkan tadi, Sheila nggak dikasih makan, Sheila nggak dikasih uang belanja, Sheila nggak dikasih uang shopping selama 6 bulan berturut-turut, itu sudah masuk di ranah hukum, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tidak. Selain tidak memberi uang belanja, juga tidak menemani dalam istilah hubungan suami istri ya selama 6 bulan berturut-turut, itu juga seorang perempuan bisa menuntut untuk melakukan cerai, mengajukan cerai. Tidak memberi nafkah, terus tidak memberikan hak-hak kepada anggota keluarga. Oke, hak-hak korban KDRT berdasarkan pasal 10
jangan dong, saya masih sayang sama suami saya. Kalau saya tuh nggak mungkin menyakiti. Di sini paham betul ya? Terus yang kedua adalah minta bantuan tenaga ahli. Misalnya sampai itu masih punya orang tua, sharing deh sama yang lebih tua seperti apa. Terus yang ketiga adalah minta dukungan keluarga dan sahabat. Saya bilang seperti tadi, ketika takut mau bilang orang tua, malu dan lain-lain, cerita deh sama teman. Cerita sama teman yang udah berkeluarga juga, jangan nanti yang belum berkeluarga nggak curhatin, ya kan? Terus rencanakan tindakan keselamatan. Kalau misalnya itu terjadi terus menerus dan tidak 1-2 kali, cerita itu tidak semenyakitkan itu ya deh. Jadi ketika yang namanya cobaan rumah tangga itu pasti ada, tapi ketika sudah mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga, yang namanya keras itu pasti sakit, ya pasti jatuh, pasti terluka, Anda dibenturkan ke tembok, itu juga akan mengakibatkan trauma ya. Jadi saran saya ketika sudah mengalami yang namanya perempuan itu punya batas kesabaran ya. Jadi ketika sudah mengalami kasus KDRT, curhatlah ke teman yang saya diperlakukan seperti ini oleh suami saya sudah tidak dinafkahi selama sekian bulan, misalnya anak saya nggak pernah dikasih uang belanja, saya nggak dikasih uang belanja untuk makan dan lain-lain. Itu juga bisa mencari teman dekat pertama, terus bercerita dengan keluarga, nanti akan menemukan solusi yang terbaik. Terus rencanakan tindakan keselamatan yang saya sebutkan tadi. Untuk kekerasan dalam rumah tangga yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Sela. Oke, silakan Mbak Sela, gimana? Jadi bukan di daerah saya itu kan jarang ya yang apa diperbolehkan menikah. Jadi mereka tuh lebih milih menikah atau mungkin di luar gitu. Ya. Jadi kan pas itu kan saya kan masih muda, terus kalau mereka membangun rumah tangga kan otomatis pemikiran mereka kan belum matang, terus akhirnya apa ya banyak terjadi masalah, terus mereka bertengkar, akhirnya terjadi KDRT. Terus kira-kira bagaimana Bu untuk menaikkan kasus KDRT ini? Ya. Jadi gini, boleh saya jawab? Oke. Jadi gini, sekarang itu undang-undang pernikahan sudah diatur ya, Sela. Jadi sekarang usia pernikahan itu pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Itu untuk apa? Fungsinya adalah pemerintah menekankan usia pernikahan itu untuk memaksimalkan mental ataupun psikis seseorang untuk menghadapi yang namanya rumah tangga. Nah, usia 21 tahun itu kan secara reproduksi dia sudah bisa hamil ya kan, dia sudah bisa tahu kalau misalnya hamil itu seperti itu. Ternyata saya sendiri pun yang sudah bekerja, sudah jadi bidan ya, ternyata hamil itu psikisnya nggak enak banget loh, mau makan enak ternyata keluar lagi, dan itu memang benar-benar butuh beban ekstra atau beban mental yang bagus untuk seorang perempuan untuk menerima bahwa ini adalah kehamilan. Dan tadi yang seperti saya bilang, di mana Bu, daerah saya kan banyak yang sudah menikah aja daripada harus berkarir dan lain-lain. Kita kembalikan lagi untuk anak tersebut dan keluarganya. Karena sekarang sudah tidak zaman lagi laki-laki harus lebih berkuasa. Karena perempuan juga bisa. Sekarang buktinya banyak kan, ada menteri-menteri perempuan, menteri pemberdayaan perempuan. Terus seorang perempuan juga bisa jadi kepala dinas, seorang perempuan juga bisa menjadi atasan, kan sudah banyak seperti itu. Sudah tidak ada lagi stigma yang mengatakan bahwa laki-laki itu selalu ada di atas. Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan pendidikan yang sama, dan perempuan berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Jadi sekarang sudah tidak ada, kalau zaman dulu dia sudah di rumah aja seperti itu. Jadi sekarang kalau perempuan di rumah terus laki-lakinya bekerja atau perempuannya juga bekerja itu sudah boleh ya. Jadi tugasnya Sela adalah memberikan keyakinan atau memberikan pemahaman kepada pihak sosialnya Mbak Sela bahwa perempuan juga berhak untuk berumah tangga. Makanya punya pemikiran yang bagus, yaitu menekankan gimana sih Bu Sofa biar tidak terjadi KDRT. Maka pemerintah juga sudah mengatur bahwa undang-undang pernikahan bahwa laki-laki menikah usia 25 dan perempuan di usia 21.
Ketika tidak menyampai usia itu, maka tidak boleh terjadi pernikahan secara hukum. Tapi gimana Bu Sofa, kan kadang ada yang nikah adat dan lain-lain. Itu banyak di daerah Bu Sofa juga ada. Kita kembali lagi ke orang tuanya. Jadi kan karena memang sekarang pemerintah sudah menekankan bahwa usia pernikahan sekian dan sekian. Kalau melanggar, silahkan. Kita dari pemerintah tidak akan mengeluarkan buku nikah. Kalau belum mencapai 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Begitu bisa dipahami pengertian dari saya? Oke. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas unsur pokok bahasan yang selanjutnya. Nanti kita sama-sama cari studi kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin nanti di daerah adik-adik atau mbak-mbak ada kasus